Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Fajri Hastuti, NIM 21101011247 dari kelas B2 Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan menerangkan mengenai anatomi fisiologi panca indera. Indera ini berfungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Indera yang ada pada makhluk hidup memiliki sel-sel reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan yang terjadi. Berdasarkan fungsinya, sel-sel reseptor ini dibagi menjadi dua, yaitu intereseptor dan eksoreseptor. Intereseptor ini berfungsi mengenali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Sel-sel intereseptor terdapat pada sel otot, tendon, ligamentum, sendi, dinding pembuluh darah, dinding saluran pencernaan, dan lain sebagainya. Sel-sel ini dapat mengenali perubahan-perubahan yang ada di dalam tubuh seperti terjadi rasa nyeri di dalam tubuh, kadar oksigen menurun, kadar glukosa, tekanan darah menurun atau naik, dan lain sebagainya. Eksoreseptor berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di luar tubuh, yang termasuk eksoreseptor yaitu 1. Indera penglihatan atau mata. Indera ini berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan seperti sinar, warna, dan lain sebagainya. Yang kedua, indera pendengar atau telinga. Indera ini berfungsi mengenali perubahan lingkungan seperti suara. Yang ketiga, indera peraba atau kulit. Indera ini berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan seperti panas, dingin, dan lain sebagainya. Yang keempat, indera pengecap atau lidah. Indera ini berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan seperti mengecap rasa manis, pahit, dan lain sebagainya. Yang kelima, indera pembau atau hidung. Indera ini berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan seperti mengenali atau mencium bau. Kelima indera ini bisa kita kenal dengan sebutan panca indera. Untuk selanjutnya, mari mengenal lebih dalam kelima panca indera tersebut. Yang pertama, indera pendengaran atau telinga. Telinga adalah suatu organ kompleks dengan komponen-komponen fungsional penting, aparatus pendengaran dan mekanisme keseimbangannya. Terletak di dalam tulang temporalis tengkorak. Sebagian besar telinga tidak dapat diperiksa secara langsung dan hanya dapat diperiksa dengan tes-tes khusus. Telinga terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri di atas daun telinga, gendang telinga, dan membran timpani. Daun telinga atau pina atau auricula yakni daun kartilago yang menangkap gelombang bunyi dan menjalarkannya ke kanal auditori eksternal. Suatu lintasan sempit panjangnya kurang lebih 2,5 cm yang merentang dari auricula sampai membran timpani. Gendang telinga atau membran timpani adalah perbatasan telinga tengah. Membran timpani berbentuk kerucut dan dilapisi kulit pada permukaan eksternal dan membran mukosa yang sesuai untuk menggetarkan gelombang bunyi secara mekanis. Telinga tengah. Telinga tengah terletak di rongga berisi udara dalam bagian petrosus tulang temporal. Pada bagian ini terdapat saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan faring, yaitu tuba Eustachius atau saluran Eustachius. Saluran yang biasanya tertutup dapat terbuka saat menguap, menelan, atau mengunyah. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Pada telinga bagian tengah ini terdapat tulang-tulang pendengaran atau ossicle auditory yang dinamai sesuai bentuknya. Terdiri dari 1. Malleus atau tulang martil, incus atau tulang landasan atau anvil, dan stapes atau tulang sanggurdi. Telinga dalam atau interna berisi cairan dan terletak dalam tulang temporal di sisi medial telinga tengah. Telinga dalam terdiri dari dua bagian, yakni labirin tulang dan labirin membranosa yang terletak di dalam labirin tulang. Labirin tulang adalah ruang berliku berisi perilimfe, suatu cairan yang menyerupai cairan cerebrospinal. Bagian ini melubangi bagian petrosus tulang temporal. Bagian ini melubangi bagian petrosus tulang temporal dan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, vestibula adalah bagian sentral labirin tulang yang menghubungkan saluran semisirkular dengan koklea.
Yang kedua, rongga tulang saluran semisirkular yang menonjol dari bagian posterior vestibula. Yang ketiga adalah koklea, mengandung reseptor pendengaran. Kemudian koklea mengandung labirin membranosa, adalah serangkaian tuba, berongga, dan kantong yang terletak dalam labirin tulang dan mengikuti kontur labirin tersebut. Bagian ini mengandung cairan endolimfe, cairan yang menyerupai cairan intraseluler. Labirin membranosa dalam regio vestibula merupakan lokasi awal dua kantong, utriculus dan sulcus, yang dihubungkan dengan ductus endolimfe sempit dan pendek. Tahapan valve pendengaran terdiri dari: pertama, bunyi masuk ke liang telinga dan menyebabkan gendang telinga bergetar. Kemudian, gendang telinga bergetar oleh bunyi. Getaran bunyi bergerak melalui osikula ke rumah siput. Getaran bunyi menyebabkan cairan di dalam rumah siput bergetar. Getaran cairan menyebabkan sel rambut melengkung. Sel rambut menciptakan sinyal saraf yang kemudian ditangkap oleh saraf auditori. Sel rambut pada salah satu ujung rumah siput mengirim informasi bunyi nada rendah dan sel rambut pada ujung lain mengirim informasi bunyi nada tinggi. Saraf auditori mengirim sinyal ke otak di mana sinyal ditafsirkan sebagai bunyi. Gangguan indera pendengaran. Ada dua jenis gangguan pendengaran, yaitu gangguan konduktif dan gangguan sensori. Yang pertama, gangguan konduktif biasanya terjadi akibat kelainan telinga luar seperti infeksi serumen atau kelainan telinga tengah seperti otitis media atau otosklerosis. Pada keadaan seperti ini, hantaran suara efisien suara melalui udara ke telinga dalam terputus. Dengan kata lain, ketika gelombang suara terhalang masuknya dari lubang telinga dan gendang telinga menuju ke rumah siput atau koklea dan saraf pendengaran auditory nerve. Yang kedua, gangguan sensori. Gangguan ini melibatkan kerusakan koklea atau saraf vestibulokoklear. Selain kehilangan kondisi dan sensori neural, dapat juga terjadi kehilangan pendengaran campuran, begitu juga kehilangan pendengaran fungsional. Pasien dengan kehilangan suara campuran mengalami kehilangan baik konduktif maupun sensori neural akibat disfungsi konduksi udara maupun konduksi tulang. Selanjutnya yaitu indera penciuman. Hidung manusia dibagi menjadi dua bagian rongga yang sama besar yang disebut dengan nostril. Dinding pemisah disebut dengan septum. Septum terbuat dari tulang yang sangat tipis. Rongga hidung dilapisi dengan rambut dan membran yang mensekresi lendir lengket. Rongga hidung atau nasal cavity berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Rongga hidung ini dihubungkan dengan bagian belakang tenggorokan. Rongga hidung dipisahkan oleh langit-langit mulut kita yang disebut dengan palate. Di rongga hidung, bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung saraf pembau. Ujung-ujung saraf pembau ini timbul bersama dengan rambut-rambut halus pada selaput lendir yang berada di dalam rongga hidung bagian atas. Rongga ini dapat membau dengan baik. Mucous membran berfungsi menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini membuat mukus, lendir atau ingus yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. Mekanisme penciuman. Adanya rangsangan bau masuk ke lubang hidung, dilanjutkan ke epithelium olfaktori, kemudian ke mukosa olfaktori, ke saraf olfaktori, ke talamus, ke hipotalamus, dan ke otak. Hidung merupakan indera pembau pada manusia. Hidung merupakan indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung. Kelainan pada penciuman. Rasa penciuman akan lemah, selaput lendir hidung kering, basah, dan membengkak seperti pada saat influenza. Gangguan penciuman terdiri dari anosmia, hiposmia, dan dysosmia. Anosmia adalah salah satu gangguan pada indera penciuman yang mengakibatkan penderita tidak dapat mencium bau sama sekali. Penyebab dari gangguan ini adalah adanya gangguan saluran hidung, cedera kepala, dan tumor sulcus olfaktorius. Hiposmia adalah kondisi di mana berkurangnya kemampuan untuk mencium bau. Jika pada anosmia penderita tidak dapat mencium bau sama sekali, maka pada hiposmia penderita hanya kehilangan sensitivitas bau tertentu. Dinosmia adalah salah satu gangguan pada indera penciuman yang mengakibatkan penderita mengalami perubahan penciuman sehingga penderita merasa selalu mencium bau yang tidak enak. Gangguan ini dapat disebabkan oleh infeksi di dalam sinus, kerusakan parsial pada syaraf olfaktorius, kurangnya kebersihan mulut,
Hipernosmia ini juga merupakan salah satu gangguan pada indera penciuman, yaitu penciuman yang berlebihan. Namun gangguan ini sangat jarang terjadi. Selanjutnya, indera pengecap atau lidah. Struktur pengecap dan pembau. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Melalui penggunaan lidah, kita dapat membedakan bermacam-macam rasa. Bagian-bagian dan cara kerja lidah. Sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terletak pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan processus styloideus di tulang pelipis. Terdapat dua jenis otot pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan intrinsik. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Terdapat tiga jenis papila, yaitu papila filiformis berbentuk seperti benang halus, papila circumvallata berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah, dan papila fungiformis berbentuk seperti jamur. Tunas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila. Terdiri dari dua sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecap. Sel pengecap berfungsi sebagai reseptor, sedangkan sel penyokong berfungsi untuk menopang. Bagian-bagian lidah terdiri dari bagian depan, pinggir, dan belakang. Bagian depan lidah fungsinya untuk mengecap rasa manis. Bagian pinggir lidah fungsinya untuk mengecap rasa asin dan asam. Bagian belakang atau pangkal fungsinya untuk mengecap rasa pahit. Lidah memiliki kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialin. Enzim ini berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Letak kelenjar ludah, yaitu kelenjar ludah atas terdapat di belakang telinga dan kelenjar ludah bawah terdapat di bagian bawah lidah. Kelainan pada lidah meliputi beberapa hal seperti oral candidosis. Penyebab adalah jamur yang disebut Candida albicans. Gejalanya yaitu lidah akan tampak tertutup, lapisan putih yang dapat dikerok. Selanjutnya, atropik glostis. Lidah akan terlihat licin dan mengkilat, baik seluruh bagian lidah maupun hanya sebagian kecil. Penyebabnya adalah kekurangan zat besi. Yang ketiga, geographic tongue. Gejalanya yaitu lidah seperti peta berpulau-pulau. Bagian pulau itu berwarna merah dan lebih licin, dan bila parah akan dikelilingi pita putih tebal. Selanjutnya, fissured tongue. Gejalanya yaitu lidah akan terlihat pecah-pecah. Yang terakhir, glossopirosis. Kelainan ini berupa keluhan pada lidah di mana lidah terasa sakit dan panas dan terbakar, tetapi tidak ditemukan gejala apapun dalam pemeriksaan. Biasanya disebabkan karena psikosomatis dibandingkan dengan kelainan pada syaraf. Selanjutnya yaitu indera penglihatan. Mata merupakan organ yang disusun dari bercak sensitif cahaya primitif. Dalam selubung perlindungannya, mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa pemfokusan, cahaya atas reseptor, dan merupakan suatu sistem saraf. Secara struktural, bola mata seperti sebuah kamera, tetapi mekanismenya persarafan yang ada di titik dapat dibandingkan dengan apapun. Susunan saraf pusat dihubungkan melalui suatu berkas serta saraf yang disebut saraf optik atau nervosa opticus. Syafuddin 2011. Mata adalah organ yang mendeteksi cahaya yang paling sederhana, tidak hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya terang atau gelap. Struktur mata. Yang pertama, lapisan terluar yang keras pada bola mata adalah tunica fibrosa. Bagian posterior tunica fibrosa adalah sclera opaku yang berisi jaringan ikat fibrosa putih. Sclera memberi bentuk pada bola mata dan memberikan tempat pelepasan pada otot ekstrinsik. Kornea adalah perpanjangan anterior yang transparan pada sclera di bagian depan mata. Bagian ini mentransmisikan cahaya, memfokuskan berkas cahaya. Yang kedua, lapisan tengah bola mata disebut tunica vascular dan tersusun dari koroid badan silaris dan iris. Yang pertama, lapisan koroid adalah bagian yang sangat terpigmentasi untuk mencegah refleksi internal berkas cahaya.
Bagian ini juga sangat tervaskularisasi untuk memberikan nutrisi pada mata dan elastik sehingga dapat menarik ligamen suspensori. Yang kedua, badan ciliaris, suatu penebalan di bagian anterior lapisan koroid, mengandung pembuluh darah dan otot ciliaris. Otot melekat pada ligamen suspensori, tempat perlekatan lensa. Otot ini penting dalam akomodasi penglihatan atau kemampuan untuk mengubah fokus dari objek berjarak jauh ke objek berjarak dekat di depan mata. Kemudian iris. Perpanjangan sisi anterior koroid merupakan bagian mata berwarna bening. Bagian ini terdiri dari jaringan ikat dan otot radialis serta sirkularis yang berfungsi untuk mengendalikan diameter pupil. Pupil adalah ruang terbuka yang bulat pada iris yang harus dilalui cahaya untuk masuk ke interior mata. Kemudian lensa. Lensa adalah struktur bikonveks yang bening tepat di belakang pupil. Elastisitasnya sangat tinggi, suatu sifat yang menarik seiring proses penuaan. Yang keempat, rongga mata. Rongga anterior terbagi menjadi dua ruangan. Yang pertama, ruang anterior terletak di belakang kornea dan di depan iris. Ruang posterior terletak di depan lensa dan di belakang iris. Ruang tersebut berisi aqueous humor, suatu hormon yang diproduksi prosesus ciliaris untuk mencukupi kebutuhan nutrisi lensa dan kornea. Yang kedua, rongga posterior terletak di antara lensa dan retina dan berisi vitreous humor seperti gel transparan yang juga berperan untuk mempertahankan bentuk bola mata dan mempertahankan posisi retina terhadap kornea. Retina, lapisan terdalam mata, adalah lapisan yang tipis dan transparan. Lapisan ini terdiri dari lapisan terpigmentasi luar pada retina melekat pada lapisan koroid. Lapisan ini berfungsi untuk menyerap cahaya berlebih dan mencegah refleksi internal berkas cahaya yang melalui bola mata. Yang kedua, lapisan jaringan saraf dalam atau optikal. Terletak bersebelahan dengan lapisan terpigmentasi adalah struktur kompleks yang terdiri dari berbagai jenis neuron yang tersusun sedikitnya 10 lapisan terpisah. Kemudian, bintik buta atau diskus optik adalah titik keluar saraf optik karena tidak ada fotoreseptor pada area ini. Yang ketiga, lutea makula adalah area kekuningan yang terletak sedikit lateral terhadap pusat. Yang selanjutnya, fovea atau pelekukan sentral makula lukea yang tidak memiliki sel batang dan hanya mengandung sel kerucut. Bola mata. Terdapat 6 otot pada bola mata, yaitu 4 otot di inervasi nervus 3 atau okulomotor meliputi rectus superior, rectus inferior, rectus medius, dan obliquus inferior. Obliquus superior yaitu nervus 4 trochlearis, rectus lateralis atau nervus 6 abducens. Bola mata terdiri dari beberapa lapisan yaitu tunica fibrosa, tunica vasculosa, pigmentosa, dan tunica nervosa atau retina. Tunica fibrosa terdiri atas bagian posterior yang opak sklera dan bagian anterior yang transparan. Tunica vasculosa pigmentosa terdiri dari koroida, corpus ciliare, dan iris dan pupil. Tunica nervosa atau retina terdiri dari vas nervos sebelah dalam dan vas pigmentosa